serta jamaah Zikrul Hadirin yang kami hormati. Pernah di dalam salah satu pengajian, entah sudah berapa lama, saya menyinggung atau menukil salah satu keterangan ahli sejarah Inggris yang bernama H.R. Gibbs. H.R. Gibbs ini seorang penulis yang terkenal. Dia itu melakukan penyelidikan terutama di negara-negara yang berpenduduk Islam. Kalau ada kejadian-kejadian aneh, dia memerlukan mengadakan penyelidikan secara khusus. Antara lain keterangannya, pada permulaan abad 20 ini yang pernah sudah saya terangkan, di dunia Islam timbul dua gejala yang besar sekali pengaruhnya. Dua ketara. Geniku siji sing kedadian ana ning negara Turki muda di bawah pimpinan jenderal-jenderal dan perwira-perwira muda di bawah pimpinan Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Tahun 1924 niku kerajaan Utsmaniyah digulingkan. Zaman Khalifah Utsman niku penghabisane tahun 24. Terus diganti kali pemerintah anyar sing disebut Turki Al-Fatah tuh muda, Turki muda. Niku dipimpin kali Kemal Atatürk. Niku kejadian tunggal. Yang nomor kali kejadian teng Saudi Arabia. Nalika Ibnu Saud berhasil mengganti kedudukan Raja Syarif Hussein. Ini sangat menarik perhatian para ahli sejarah atau riwayat-riwayat, termasuk HAR. Ini diselidiki kali nanti sing Turki dititeni diselidiki, Saudi Arabia diselidiki. Akhirnya diambil ini kesimpulannya ini ngeten. Salah siji ciri khas atau tanda yang menonjol, sifat yang menonjol dari gerakan ini, gerakan Turki muda dan gerakan Wahhabiyah yang dipimpin oleh Ibnu Saud dari gerakan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, akhirnya terkenal dengan Wahhabisme atau Wahhabiyah. Ini Rasul H.R. Gibbs mempunyai kecenderungan yang kuat sekali, mempunyai keinginan dan sifat yang pokoknya ingin mengatakan, ingin menegaskan bahwa yang menyebabkan umat Islam mundur adalah karena tasawuf. Ini kesimpulan bahwa yang membuat umat Islam ini mundur krono lirik-lirik, krono kepercayaan tenteramat-teramat, krono
krono kepercayaan nang aulia, krono kepercayaan nang kubur. Niki menurut HARJ. Tetapi sing aneh, niki menurut HARJ, wow, dorongannya, motifnya, alasannya tidak sama. Turki muda itu latar belakangnya adalah sekularisme. Karena orang yang khusyuk, orang yang wiridan, orang yang tasawuf, sing ngajak-ngajak mangan kudu topo, serakah, utawa kongkon lillahi ta'ala, kongkon nerimo, kongkon sabar, itu dianggap bertentangan dengan kehidupan modern. Bertentangan dengan kehidupan modern yang minta apa-apa itu harus terbina, tangkas, siap, dan harus dengan menggunakan akal pikiran, teknik, dan seterusnya. Niki alasan sing teko Turki muda. Karena itu di Turki muda dilarang adanya tarekat. Tidak boleh ada tarekat. Zamane Kamal Atatürk. Karena tarekat-tarekat iki sing marai lemes, iki sing marai umat Islam mundur, iki sing marai umat Islam itu tidak semangat. Pas ngendelno keramat, ngendelno dungu, ngendelno kubur-kubur, ngendelno moco semene, ganjarane semene, jadi wis syarat-syarat menyambut kawin dan ganjaran naik. Walhasil secara negatif pimpinan pemerintahan Turki muda niku nganggep bahwa gerakan tarekat dengan tasawuf merugikan negara, malah menghalang kemajuan, menghalang semangat pembangunan. Niki Turki muda. Lah kosok wang sulit dari HARJ. Motif alasannya Saudi Arabia dengan Wahabismenya, dengan Wahabiyahnya itu, ya sama juga. Kalau di Turki dilarang tarekat, maka di Mekah Madinah juga dilarang tarekat, sama saja. Cuma alasannya lain-lain. Kalau di Turki muda di bawah pimpinan Kamal Atatürk, itu alasannya karena dianggap bertentangan dengan kehidupan modern. Yang sesungguhnya menurut HARJ, dorongan mereka itu sebenarnya adalah sekularisme. Kenapa sekularisme? Sekularisme itu tidak suka kalau agama ikut-ikut campur ngurusi negara, ikut-ikut campur ngurusi masyarakat. Agama itu panggonane di kuburan utawa paling dhuwur di langgar. Ojo melok-melok nang tengah urusan ekonomi, urusan sosial, urusan jabatan, urusan pemerintahan itu tidak usah dibicarakan, dihubung-hubungkan dengan pemerintah. Lo ngeten iki jenenge sekularisme. Sekularisme itu artinya urusan dunia ya diurus secara dunia. Ya, akhirat itu akhirat itu. Nah akhirat itu nama isi sana. Jadi akhirat, dunia dunia. Nah ini kan misah-misah ini namanya sekularisme. Ini gerakan Turki muda. Tapi kalau di Saudi Arabia Wahabisme lain lagi. Mereka itu mengatakan bahwa banyak ahli tarekat atau tasawuf yang melanggar agama, yang dasarnya itu bikinan baru, bid'ah, yang tidak ada sumbernya dari Quran, tidak ada sumbernya dari hadis, tidak ada sumbernya dari sahabat. Niki alasannya.
mereka gerakan Wahabisme mengajak atau menganjurkan kemurnian Islam secara formil, minta yang asli, tulen, tidak kecampuran apa-apa. Alasan nih mulai terus Mekah itu kuburan-kuburan, gak ada lahir Kanjeng Nabi di Isa. Dulu itu ada kubangnya, di situ ada lubang, di sini yang tempat lahirnya Kanjeng Nabi zaman Amir Syarif Hussein. Nak mau haji itu, sakit kalau terus gak ada lahir Nabi. Terus wah. Akhirnya masih ini kemarai anu tidak ada. Kuburan pasang dulu malah niku gua kira niku dia itu wonten dalam ini. Jadi wonten niku itu enak lawan Allah. Kalau Allah ondo tapi itu sekarang dirusak sama sekali. Tapi jangan ya mana abid berkendur jamaah kita robotik karena orang kita nengah karena wahyu pasti Kanjeng Nabi ini kayak nyuma. Iya ngomong masih ada kalah ini karena tak ono jamaah haji. Malah yang tiada saat itu teko ini karo turun ini tumurune wahyu rugi aku. Wah, ini baru ada sama dulu, masya Allah. Kalau dewi itu nggak bisa kalau ini karena gue bikinnya melok-melok. Ini itu panggilan ini galan ini bukan galan biasa. Ini pun galan waktu gunung itu kan orang malah waktu sejebuan untuk lulu. Lulu pokoknya kepreset mereka lebih dimukul mati. Tapi saya maksa mawar dia itu dijoko askar dilarang sebab nopo kuatir nek musyrik gitu. Nek musyrik itu nyembah nang panggilan Kanjeng Nabi pas diabungi diusapi itu musyrik bid'ah itu alasannya. Jadi di negara kali ini Turki muda maupun di Saudi Arabia dilarang mereka. Tidak boleh ada tarekat-tarekatan. Yang satu menganggap di Turki tarekat-tarekat tasawuf itu menyebabkan mundur. Ya. Yang sini menganggap bid'ah. Mengenai judulnya alasannya itu kalau di Turki ya, tasawuf, bab gaib, bab keramat, bab wali itu dianggap khurafat itu apa ya, khurafat itu bukan khurafat, dianggap tahayul ono uang jareke disiksa kubur tahayul, jareke ono uang seperti Nabi Khadir tahayul, jareke ono uang nopo iso roh atine wong tahayul, ana wong iso walhasil bersama nopo iki jadi tahayul. Tahayul napa? Tahayul khoyal itu angen-angen yang tidak nyata. Dia koyok jempol ceritakan malam Senin sing kepungkur, koyok uang wedi, ana putih-putih malah kapok-kapok, malah gede-gede, malah kuku. Saat temennya itu baru diselok gembreng itu peteng-petengan putih, tapi jalanan ke gowo wedi. Jadi malah kira agak tahu, mungkin malah gede, malah ciut, otak dia malah di tangan gue, ini ku jenenge takhayul, angen-angen. Tidak ada dasarnya, tidak ada kenyataannya. Niku kemerikan itu Turki. Nek ana wong keramat, nek ana wong sing nerangno bab gaib, niku kalian wong Turki dianggap tahayul. Niku Turki. Nek Saudi Arabia betul. Judulnya itu bukan tahayul tapi khurafat. Khurafat itu sesuatu yang tidak punya dalil. Sejak cocok karo dalil-dalil agama
karo Quran karo hadis niku khurafat. Nah ini kali ini pengaruhnya luar biasa sampai akhirnya di mana-mana daerah-daerah yang lain-lain tasawuf itu selalu dicurigai. Nah ono wong ngejak-ngejak tasawuf cerita bab keramat dicurigai, wah iki dari rusak. Mulai dilemparkan orang ya tuduhan-tuduhan. Nek wong tasawuf itu saat temene merem wong bodoh dibiarkan tambah bodoh. Orang nggak boleh berpikir dengan akal, tapi didongeni dongengan yang serba aneh-aneh, sehuri-huri, semoderni, ya. Sing pokoknya kalau dilinane arek-arek dongenane arek-arek iku lho apa iku. Dadi wong-wong rakyat iki sing wis gerang-gerang iki dianggep arek. Coba. Ini apa nggih? Malah wonten sing dengan tekun dia itu mencari-cari kesalahannya ahli waris, mencari-cari kesalahannya orang tasawuf. Cari itu coba itu. Si A itu waktunya ahli tarekat, ahli waris, akhirnya dia makan pagarnya. Wah, dimasuk ke surat kabar, masuk ke majalah. Ya, inilah wirid syekh tarekat atau ahli wirid, akhirnya makan wiridnya sendiri. Wah, ini seolah-olah tidak ada kejahatan di dunia, hanya itu. Seolah-olah. Nanti kalau ada seorang syekh, seorang yang ahli wirid, ternyata dia itu umpamanya terus main uang, ditulis di majalah dan di surat kabar dengan judul besar, agama diperkuda, agama dijual belikan, agama sampai semenru. Sampai anak umum berapa itu dia coba lihat itu lapang dijual belikan. Yaskawir ayat sama naqulu belajar berdalil itu menjual ayat-ayat dengan harga murah. Coba lihat apa itu terlena, ada lafal Allah dijual, ada Muhammad jual, Abu Bakar, Utsman, apa itu lebih baik gambar telanjang itu bagusan. Oh Pak, akhirnya bala apa ini? Yang satu seneng ngumpul nolak-nolakan, siapa yang ke pintu? Apa itu? Gimana itu ya? Bertah itu tidak bagus. Nah, sebagai dalam bintang film. Tapi akhir orang Islam itu tanding dia. Sesetong bungkaramu salah lapal macam-macam. Inna kabar surga pada Islam. Coba berisi dalam terus. Kalau kita dari rumah, kalau boleh tetap pada studio dia pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Keterlaluan ini. Mereka boleh tak pada rumah. Bagi sampai dengan guru boleh. Mandi ini saya berjawab ini. Melakukan bulan bisa gambar dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kepada orang yang senang kan? Ya demikian. Yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang terus apa boleh bisa. Lah, ini kata ekor dia. Ini nyaman pada betul-betul kelapa. Coba makanya benar saya. Itu menurut kaki, kepas bodoh orang aku berpakai ngaku lapar dia macamnya. Keren macam dia juga. Nah ini kenapa dia mulai tak ubah, tak boleh yang diganti ini kok melihat ini. Kok bahasa ini cantik, mungkin melihat siaga benar. Mungkin. Wah, kita enak orang pojok, ni tak tu. Bismillah kita diburi. Buri ini kita. Ini kan? Ini mana kita tahu ada kelas apa dulu ini lapang kalau. Ini kita betul-betul satu. Walau ni tu, ya? Ni tu. Orang mana sih betul? Tapi kau pasti gambar nopo pulau. Ini kau apa dalam dunia tu ni kan?
bagaimana buat ini mereka ini tapi oleh lapar sapi ini keberatan mereka malah mengkiawan atau setelah pengamuk mereka banding itu makanan keberatan lari ya benar mereka wah mereka ajalah orang nulis kaisa ini sebagian orang Islam senang makolong lapar-lapar tapi begitu pinter kita orang anak-anak kenapa karena takut bid'ah kenapa karena takut khurafat kenapa takut ada lemah kenapa pecah-pecah tak lebur kenapa tapi kalau akhirnya sebelum kenapa ya juga nanti kemper gunung kemper pasir kemper kita itu bodoh apa bodoh bintang film lah boleh bina yang senang bintang film laka itu apa kalau yang laka bintang film ini yang laka itu betul itu betul kemudahan ini kenyaman andi madhab bangsa balik kepada hadis tadi mengenai soal tarekat soal niki kabeh niki pancen ana riwayat ini siji niku menganggap jangan seperti muda nonsen apa itu nggak ada itu tahayul itu cuma angan-angan tok mereka sesuatu yang satu bid'ah musyrik bid'ah jadi cerita tentang kalau pernah kesabun lalu saat ini nambahi sampai kulo boten mungkin pancen wonten yang sing cara itu rekod tapi maksudnya oleh duit umpamanya kulo boten mungkin ono wong wirid tapi tak merek itu no kulo boten mungkin cuma kalau kepikiran takkan gitu kenapa cuma wirid antara kotok sih ngoten nih nah ini kalau Pak terus dijubing ya kalau tak takut apa wong sembahyang itu mesti suci kabeh api ini sing nang masjid iku kabeh belum api apa ana sesuk nyawangan sandal nah ini kalau takon iya ada itu yang ambil sandal itu ya kalau ada yang berbuat mengambil sandal ke masjid apalagi masjidnya ditutup segalanya apa yang resem masjid ini kenapa? wah sandal saya yang berbagai ayo tutup saja sudah tidak di masjid tidak masjid dan palsu ini semua apa yang ketok saja ini kumpulan yang maling itu maling ke mereka tidak tahu di asal mereka boleh bagi tukang sandal cuma yang liru tapi itu aktif jangan tak imam itu maling wah silakan kalau begitu laku lah berkata di kebiawi ya dihantam keromo semua kasut semua liru apa itu loh ngotot yang keberatan karena ada yang begitu ya saya mungkin saja itu bisa saja Pak Mane ono uang kebinyaan otak kalau dia minyak sampai tak kelar major akhirnya pas kalau mau hilang kira-kira bulan Pak Muka jadi enggak bukan aku tahu orang bukan orang datang aja beli mereka paling membeli nah jadi kan tapi orang itu siapa mana tapi nggak bisa majar mama ya kok ini berbeda itu mereka cuma mau kasih ikut dia aja dia mereka begitu jangan sering kalau begitu itu ya seperti sekarang juga orang jadi pembesar mari ada nggak yang cuma cari uang tok tidak mengurusi rakyat nah kalau bilang ada ini itu apalagi kepaan semua sudah tak marah pemerintah apa itu palsu semua itu apa ya begitu ya jangan sih kita pakai pemerintahan perkara begitu begitu kemarin kepada tidak remah apa
pokoknya rasanya begitu, tapi supaya bongkok begitu. Nah ini seperti juga perguruan, pesantren, madrasah, sekolah-sekolah umum, ya. Itu kalau dicari ada guru yang tidak karena ingin mengajar, tapi guru yang nakal, guru yang begini, ya ada saja mencari, mencelek ke guru. Mari sekarang saya mau tanya sekarang, rumah tangga, suami istri dengan anak, mari, apa semua orang jadi suami itu mesti baik? Apakah ada suami yang menyindir istri? Apakah ada istri yang menyindir laki? Ya, nak kurang diajak laki, enak-enak istri yang setia. Kabemon selaki entar ke kantor, wa imma ke sabar, bah, lah ini kepah aja, jadi bukan sedekah. Apa kalau ada begitu lalu semua rumah tangga itu masuk sudah nggak pakai rumah tanggaan apa itu? Apa ya begitu? Lalu kenyaman kalau begitu. Memang korbanti mungkin. Kalau menurut kalian ya ahli, itu tasawuf itu mengenai cerita-cerita mengenai aulia itu omong kosong, tahayul. Coba tunjukkan mana yang sampai sebut tahayul itu yang mana, mari tolong sama terangkan. Kalau sampai bilang bid'ah musyrik, tolong sama terangkan mana itu yang musyrik dan mana yang bid'ah, coba tolong. Dan sampean apa sudah pernah mempelajari tasawuf ini dari sumbernya, intisarinya? Saya tidak cuma terus menyerah kita orang itu saya. Nah kalau kemarin yang kita itu bukan berdasar penyelidikan, mari kita seluruh masuk urusan. Selidiki dari dalam, bukan dari luar itu. Apa itu lah sudah? Apa itu lah? Dari mana sampai mau hal itu? Itu saya dicuri itu. Saya dicuri itu. Mari masuk ke dalam. Malah kalau sampean orang yang baik niatnya, mari masuk. Kalau dia kedudukan masjid atau belakang ini, mari sahabat. Sahabat bilang, ini sampai, ya. Itu apa itu? Terdekat mirip itu, bid'ah apa itu? Musyrik, musyrik yang itu sudah. Habis bagaimana tak tahu lah buang kopi bayu. Jangan begitu, mau buang kopi. Masuk, mari yang musyrik, buang. Mari yang bid'ah, siapa lagi? Mari. Kau tepat lah pokok ni. Ini yang kita inginkan. Kita mengundang kepada ulama-ulama, mengundang guru-guru, mengundang sarjana-sarjana. Mari silakan masuk. Selidikilah tasawuf. Yang mana menurut sampean tahayul, yang mana menurut sampean itu bid'ah. Tunjukkan. Dalilnya, Qur'annya, hadisnya, atau apanya, sudah, mari. Kalau memang betul-betul ada, saya tidak keberatan, mari siapa ya, persepsi ini. Kalau masjid, kecil pahun, mundur situ kami, cek sendiri, wah itu, belami itu, tapi kadang-kadang ini, kadang-kadang kita agak pilih, bodoh ada, tahu oleh tengok oleh siapa dia guys, tapi saya sebenarnya guys, tapi maksudnya orang yang di masjid khutbah tapi makan apa, antara labora, komen, labora apa, kita mau sandal itu perempuan kantor kecil di masjid khutbah, wa inna nalikan apa yang kopi itu tak keluar kita, kalau wafah mereka sadar kita rajar kayak gitu. Lalu apa yang disini inawan monggo, ambil tuh dengan sak masjid ya, ya, wih, tak cuma-cuma, tak perlu cuma, apa? Sadar itu ini baik silam. Lalu apa tuh? Sebagai malu, dosa sampean, dosa. Nek sampean tidak sembahyang Jumat kalau kelangan sandal, terus sampean melunjuk, berturut tidak pergi Jumat tanpa urut hanya karena sandalnya hilang. Katanya Kanjeng Nabi, sopo senting telur, tak nang Jumat tanpa alasan, mau ke dalam tujuan Islam tapi yang munafik.
termasuk munafik orang yang tidak pergi Jum'atan berturut-turut tanpa ada alasan dan udzur syar'i. Hanya sepuluh ini dan mogok terserah. Mogok memiliki juga, ya maaf nih. Niki kalau sebagai contoh saja. Niki kalau betul kitab Azkarun Nawawi, ya. Wa rawaina fi Sahih al-Bukhari. Jadi takno di kitab hadis Sahih Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diperoleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Niki dawuh sahih pun nak mamang niki pancen dawuh Kanjeng Nabi. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu perumpamaane wong sing gelem nyebut zikir pangerane. Eling nang pangerane, nyebut asmane pangerane, muji nang pangerane. Waladzi la yadhkuruhu lan wong sing ndak tahu wiritan, sing ndak tahu zikiran, ndak tahu nyebut nang asmane Allah, ndak tahu muji nang Gusti Allah. Lho, contohnya wong liriku, wong sing zikir kalau sing ndak zikir, masalul hayy wal mayyit. Kaya dene wong mati ambek wong urip ambek wong mati. Nah niki dawuh niki pun boten mamang niki, pun boten usah dirutekno sing jeru-jeru, nggih wujude ngeten iki. Berarti tiyang iki dijadikan pikiran. Pikiran nyebut zikir itu kan apa itu namanya? Zikir itu kan ingat. Asal kita ingat kan sudah. Oh, nanti tunggu Pak, karena jangan bilang begitu sampai nanti masuk kerangkap. Lo apa? Sebab di dalam Quran disebutkan wa aqimis sholata lidzikri. Waktu sembahyang kon zikri supaya eling nang aku, kanggo eling nang aku, kanggo nyebut nang aku. Nek sampeyan maknane eling tok, sampeyan bisa siji waktu wis gak perlu sembahyang. Kan perlu sembahyang. Lah ngopo sih yang mengira? Lah dia masuk perangkap gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu nikah barang kejahatan lan barang maksiat. Niki nek diurteni keliru melebu perangkap. Bagaimana perangkap? Loh, saya ini kan sudah baik. Saya tidak curi, tidak zina, tidak nyolong, tidak. Walaupun saya ini orang baik lah juga. Karena orang baik, jadi saya tidak perlu sembahyang. Sembahyang itu kan mencegah barang jahat. Lah saya sudah tidak sembahyang, sudah tidak mau jahat. Jadi saya tidak bisa sembahyang. Berarti ini cepat repot nengok ini. Ya? Yang zikir itu dimaknani lurus. Zikir kelawan hati berarti eling dengan Allah. Zikir kelawan lambe mulane nek ana wong sembahyang pas nyuka. Mulai takbir tak baca Fatihah, tak baca Qur'an. Tinggal itu kalau kita kan, aku tidak muni-muni. Nah, itu aja zikir. Jadi ini kalau iring nang apa jadi? Nah, ini kita ini ngoten. Zikir itu di makna ngomong yang waktu tok, yang sembahyang dari usah muni-muni. Tapi bahkan wajib lah. Nek wong ndak maca Fatihah ndak sah. Wong gak takbir gak sampai muni. Allahu Akbar. Tak boleh akbar Allah Akbar gak sah. Kok terus ngomong itu dari salam. Pas gak muni, gini loh, lambe ini gak muni.
at-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak mau itu tak sah. Cuma ngomong tok. Menang apa kata orang itu? Ini bukan berdoa habis. Bapak itu berarti itu betul kena. Malah pak niku. Salah amat kena menang. Orang waktu kamu itu tak harus dibunyikan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dah. Jadi orang-orang zikir itu yang kali, ya. Zikir dengan hati, zikir dengan bibir. Itu betul. Jadi kalau takkan bersama, uang Arab melebihi Islam. Ya, napa cukup hati letak, napa kedah sahabat itu nenam. Sahabat itu ketemu, mereka sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran dipun terangkan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi mawdihi ila yaumi yub'atsun. Itu diparo Nabi Musbin mata sing tangan uwak itu menjadi uwak itu peti pemberi kuasa Gusti Allah kirim malaikat pembaca tasbih pembaca lirik pikiran untuk bersyukuran. Kok Nabi Yunus tidak gelem maca tasbih dan gelem zikir lala bisa fi batnihi. Tentunya Nabi Yunus itu tetap menjalani wetene iwa ila yaumil ba'tsin sampai dina kiamat. Tapi kalau tiada ini kena pikirannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibalak-baliknya sampai Nabi Yunus. Akhirnya dilalah. Kalau dilacak lawapan itu pengeran lacung. Baru, tidak mati pak. Mati pak. Ngambang. Pada ngambang si kowe ombak minggir. Pada minggir. Itu pak Nabi Yunus sisa metu ni. Ini Quran ini sendiri setengah demikian. Lepas mulut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak semetu dah. Itu. Orang pikir pikiran melalui dianggap dimasuk lo koyok yang mati kalau kami mati lo udah kelem pikir ikut foto koyok yang mati. Kenapa sebabnya? Sebab diterangkan tentang Quran tentang hadis-hadis. Hadis Quran yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat-malaikat gak leren rino moco tasbih. Bukan leren-leren. Allah SWT Subhana Rabbil Azim wa bihamdi Subhana Rabbil Azim. Mulai dari ketiga kali pengarang sampai kiamat kurban ditutup. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Orang mana malaikat yang ini tadi kita Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Lalu turun tak leren-leren. Rino ni. Orang mana sih? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus betul betul. Mulai dari yang ngerti ya. Kalau anak sembahyang itu ngepat. Ngetenangan ini malaikat kalau ngerti. Kalau mau coba, Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. Betul ada malaikat yang diperintah Allah mampu. Dia. Ya kalau salah tasbih. Iku diterangkan oleh ulama-ulama sing ngertos niki itu tasbih tak makhluk
Wa inni syai'in illa usabbihu bihamdih, ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kabeh itu pikiran, cuma kok ndak kerumun. Kalau umpamanya malaikat apa? Kayak pun kalau terangkan penjenengan sampai hewan-hewan, sampai kayon-kayonan, waktu-waktu, wah, ini memuji yang Allah. Cuma kalau bukan kerumun, paham ya? Salah sijine uang, diparingi keistimewaan kerumun, tak boleh memuji kewan-kewan. Dia itu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran itu Quran yang betul-betul ada. Isi nama Quran ini kita ya namanya Al-Widi ya namanya. Masya Allah. Ya Jibal Al-Widi. Masya Allah. Ini Al-Widi ma'hu wa-tayr. Mata ni kan? Ini ya Jibalu Al-Widi. Ini Tirakno oleh moco balen-balen ono. Jadi Nabi Daud itu yang berpikiran umpamanya gitu. Tapi kalau ini boleh ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Niku orang dari tengkun. Ya Jibalu Al-Widi. Tirakno balen ono itu. Tapi kuno Subhanallah alhamdulillah. Niki Nabi Daud dibanding kerumun. Oh, terus tidak percaya kalau sama. Apa itu tidak perlu. Pokoknya terkait. Dan itu ojo kepancing ya kalau sampean. Ojo kepancing. Dan dia sampean diri nopo-nopo itu toko ahli ini. Lah terus apa itu? Mana? Macam begitu begitu. Sepertinya memang tidak ada yang bekerja dan memang tidak ahli rojo gitu. Para teman ahli seperti ampun, asero. Apa banyak berbeda? Apa boleh itu? Kalau sudah ini rojo, pas petas mesulah, ada masalah. Masalah di telur ya. Tanya aki ahlina. Urusan cek, tanya cek, katakan macam coba beda orang ahli diri terus kerja kita bisa berdua kerja kalau sampai ingin tanya apa tersebut tanya sama yang ada jauh bukan kena-kena ya Allah itu tanya sama itu tanya sama Imam Junaid al-Baghdadi tanya kepada ini nah kalau sampai dengar dari ahlinya masing-masing ya terserah sampai mau terima apa enggak kalau enggak terima namanya tidak percaya itu namanya sekarang dokter menerangkan ini vaksin itu ini begini begitu pada cerita begini ada ini dia bisa dilihat bisa dilihat dengan mikroskop mau tentang bawa ya malah dicek malah sampean malah beri keterangan kita terserah sampai kali lucu-lucu bukan dokter dia itu sudah mensambian mengenai penyakit ampun tak markaji ke dokter lebih sebenarnya kurang lagi cari ke dokter sisi sampai letak markaji ya ini udah mawar sampean ojo takut tasawuf nang wong sing anti tasawuf ojo takut tasawuf nang wong sing gak tahu dirikan masuk di urusan tasawuf keramat sering tanya ke bantu bujang sunat dong bukan cuma bujang perku sih pak tak mau sartan aja kalau seperti boy itu nggak ramah pokoknya sadar Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim kamu kedua istita doa berdoa itu penting dan ketehan itu ketehan tidak sah sudah ketika kalau seperti itu mari ketehan wajar dengan dia azim azamdi betul sekali ya paham itu kan apa itu maknanya kan satu kali cukup kan ada lagi mah ande ladang kalau ya kalau orang yang begitu sampai tanyain ya apa itu si Abdul Qadir Jailani
Itu situ kebir. Itu loh manakib mana. Nggak tahu saya. Orang nggak tahu itu kayak maksudnya nggak bukunya ya apa itu ya. Sampai situ kebir itu ada tolang-tolang bang ucap. Hei, ya, ini sendirian kan. Dan cek ke aja. Akhirnya itu. Dengan kapan itu? Oh, begitu masa kok. Buang warislah begitu. Itu khurafat itu. Itu tahajud itu. Nak cari orang ni tak. Maksud terima kasih sekitar. Cari tak dengan bertahun ni. Aku bertahun ni. Solat kepada solat tahun ni. Maksud bisa menerangkan atau menerangkan bisa. Nanti saya tanya kepada ahli-ahli kira ahli ini. Oh di balana saya ini kayak apa? Sama takut coba. Oh nak beribu tak lereng-lereng khatam mau coba mana? Khatam tuh kebiak pegiat. Ni bu. Nek orang sampean tak tahu mau coba dia mesti rasa heran kan jangan buat. Tapi nek saya tahu mau coba anu kan bangun ke. Kita orang lain tak kaya. Malah wonten begitu mereka wonten riwayat tentang aulia-aulia itu wonten sing ngatamaken Quran terus dirasuli itu lah cari pulang belum gendeng berada coba-coba untuk saya itu betul zaman ini ya kebetulan orang itu yang orang ahli lebih ahli lebih pada tanya mana kerja kebetulan ini tanya bersama tanya berjuang aku berjuang mana kata jumlah ini kan tapi coba tanya orang selatan itu macam terus sahabat kenapa lah burda oh apa di burda itu maksud baik kalau ini begitu lah ni tuan orang ini pula namun menerangkan tentang penjenengan ya studi mengenai soal-soal tasawuf itu pula sampeyan kudu takonan ahli ini mulai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngaten niki rawahu Muslim inna hadzal ilma din fawhiru amman ta'khuduna dinakum iki ilmu aku Famburu mongko sedikit ono disik aman tak huduna dinakum dari siapa kamu mengambil agamamu ini soal siapa ini penting lekon itu kita berdua itu semenit tetap apa kau dulu lah ini soal ini penting dari siapa kalau dijawab dari syekh ini, dari syekh ini, dari syekh ini, oh ya sudah. Tapi kalau sampean mencoba je, moco itu, tak betul, mana ya, mana betul ada nikah. Gua mana ini, mana ya, mana. Lah sampean kok macam ini ya apa caranya? Caranya belajar dulu. Wah mana? Betul, neko ke bawah ke timur sini kan malah empat betul, patah sudah mana nih lagi? Nah, soalnya ilmu dari siapa? Dari Pak Marconi, mana? Ya sudah kalau dari Pak Marconi. Mungkin Pak Marconi bercerita orang kan. Mungkin mengenai hukum, fikih, tanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takon orang ahli ini, siapa ahli kiai sing ngerti fikih. Nek sampeyan mengenai fikih, beramal-amalan, takon orang ahli ini. Nah ini kesehatan ijazah semua. Jadi ijazah itu terang bahwa ini punya sumber. Dari mana sampeyan baca ini? Dari ini. Nah ini punya mana? Ijazah. Paham ya? Jadi mengenai nopo-nopo itu terdiri-diri.
Kula niku asale nek katut-katut kula niku. Biar dhisik nom, jenok ke ahli maca surah kabur majalah. Kula tane dulu pada wirid-wirid napa wirid apa. Kula tane dulu pada wirid-wirid napa wirid apa. Cenega. Tapi kalau pun akhirnya kecerukut kelabu kebelecar akhirnya pak ya pun ini cara akal tidak iso cara didui tidak iso tiga akhirnya malah senjawin gampang wacana ini mam noleh siapa jajale macam ini kan engkau akhirnya tidak kira teratapan mana tidak kira teratapan kurang kiraman saat ini aja nomahnya udah teratapan terus itu waduh walau kali sampai entek ke kata malah si terbilang tapi sebenarnya ini biar kawan gula dulu ini kenapa baru ketenggol hotel ini kalau tinggal sebenarnya ini boleh benar kalau tahu terus ini ya iki kan macam ini cara ini ambosa itu lah kalau bisa itu susu bata gitu ya jadi kita ngelakoni tapi gak tapi mana kayak sudah ini kan kawan ini enak nikah tak enak tapi lalu kenapa itu bilang untuk tunggal ini berikan kulit apa bang ini sini kecil mau sabtu ya anak pertama maki kesana tutup sini tutup buat kepala jawatan kosong tapi kepala lepas yang terkejutan oleh ketanda deh kebetulan pergi kebetulan begini karena itu pun setengah tahun dari kelakuan tak maki tinggal ini jelek macam gitu kan Allah no saya tidak coba karena anak orang tua mereka. Nah ini kalau dilepas tauman benar. Ini kasus ini ceritanya begini ya. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Hanbali menikah tiang ahli hadis. Pokoknya dalam hadis tidak dulu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini nerang. Nek ana wong ngaku-ngaku mujtahid mutlak. Kaya Imam Syafi'i berguru kita mau ada Imam Syafi'i. Kaya Imam Maliki, Imam Hanafi itu mujtahid berat menggali Quran dan hadis langsung. Itu dari Ahmad bin Hanbal. Paling sedikit gaya itu apa hadis 500 hadis. Kita diri kami hadisan lo kami hadisan ini mudah-mudahan apa kami hadisan diri oleh gandrung kepada hadis kalau tidak ada hadisnya tidak mau itu Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih terkenal beliau ini minal hadisin termasuk ahli hadis daripada terkenalnya sebagai minal fuqaha beliau itu ahli mukti tapi ahli hadisnya langsung lah itu pernah bilang nah orang ngaku-ngaku istihad mutlak tapi tidak ngerti hadis paling-paling cuma udah 1 sewu dia terima paling sedikit dia harus bisa mengetahui hadis 500.000 hadis 1,5 juta hadis dan ini kalau Ahmad bin Hanbal dia anak di putra lanang itu yang apa? Sepisan tahu dikadang. Tinggal bukan tak omong. Inggih. Kon ya tak peng. Kon manut nang aku yang tuamu. Ojo nyedek itu. Sinten ikut. Ahli ikut. Syekh ikut. Aulia ikut sejarah aulia ahli tasawuf sufiyin cukup berbagus. Ini ke asal. Barang siji waktu penjenengan Imam Ahmad menikah kepanggil kali setunggil aulia
sing namine Abu Hamzah. Abu Hamzah. Niki maaf niki teng kitab niki kula. Hah? Oh. Abu Hamzah niki salah setunggal aulia sing ngertos hadis, ngertos fikih, ngertos hukum-hukum syariat. Luar biasa. Niku kepanggih kali Imam Ahmad bin Hanbal omong-omongan sepisan pintu akhir dari sahabat menjadi sahabat kental. Malah dari nawar teman yang akrab. Lama-lama dia melonggok. Akhirnya dia panggil sudah beberapa bulan anaknya tadi itu dipanggil lagi. Anak ini. Kalau kamu taat kepada saya, wajib kamu berteman dengan orang-orang itu. Tuh, maka hakikat kan nasihat bertanggung jawab. Sebenarnya tahu, lo makan mabak. Itu, engkau jadi itu. Engkau bila memang itu cuma mau dioyak kiri tok dah kerana tak ambil tekuk penjalan kau. Tapi berkau kenalan juga Abu Hamzah. Masya Allah. Oh, kau hidup dah. Arwah yang ada dua. Arwah ilmu yang boleh kita berdoa. Masya Allah nak hidup. Langsung hubungan dengan malaikat berdoa akan jadi berbahagia. Ya. Akhir kemudian Ahmad bin Hanbal yang kaya Allah Subhanahu wa taala selain ahli hadis yang kami dari aulia termasuk aulia juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu malah pangkat Imam Syafi'i ini kami min aulia auta. Imam Abu Hanifah juga aulia raja. Imam Maliki engki andi pangkat penikah termasuk masih di Budi TV Imam Ahmad bin Hanbal. Leka akhirnya mereka sampai anak berpucat sama gali itu mereka. Tapi terkenal mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Niki kata contoh-contoh sengatan ini. Mulai para hadirin memiliki tentang cerita-cerita aulia. Niku sebenarnya sekali. Coba nih sama rumah noni. Nomor sisi terkomurite. Buku-buku ini komurite. Tuh, berkialam itu begini. Enggak ceritanya nikah dari cerita Abdul Rashid ya. Nikah oleh temen dari Kia Halil Jera. Kia Halil Mubur. Ini. Akan tergolong. Nikah cara temen Kia Halil. Kia Halil berkalan penikah. Andi militan kepon Abbas. Termasuk Dalail itu termasuk bintu jannah Kia Halil berkalan. Dari tekan ke Dalail menikah seperti baca sebenarnya. Kamu ibunya, kamu sebelah, kamu samperin, kamu tamu, kamu seujuan. Akhirnya dalam bagian ini. Dari terburu dari tamu ini kan. Motornya itu mesti mempasukkan Kia Halil berkalan. Berparu pun pasal, salah dokter, ya itu dokter. Lama kan supaya bisa bocor galak. Sebab mana bukan terus kalau berikut, kelelon, laporan, tak lagi di dalam, tak lagi. Akhirnya apa alasan? Bila kelelon jauh mereka baru padukan. Ikut sokong kamu cuma termasa galak. Selama dia naik kereta itu doa Dalail masjid. Paham lagi? Nikah para hadirin aulia nikah diberi cerita nikah dimorek tapi boleh nikah. Maaf nih aulia yang sing duit rahmat niku kadang-kadang cerita ceritanya awal ini. Mereka pun orang yang tak kuat. Tak saya ni. Mereka apa? Jadi sum'ah atau riak. Kenapa sum'ah? Sum'ah niku
ngelakoni nopo-nopo sing kliwat pas dia ngomongnya niku sum'ah. Padha kaya riya. Riya niku kalau membayar zakat Polan dari pertuan itu hidup. Bayar itu pertuan lah. Itu tentang pertuan. Jadi mana dia kalau itu goreng. Tapi nek Jum'ah gitu. Kalau ada bibir enak jadi bibir malam mah. Tapi ketika dia digoreng. Saya malam tahajud baca surat sampai habis setengah Quran mama lagi ini kesum'ah itu pamer minta alam ini kesum'ah mau sesum'ah ini betul diterima amalnya ini kesum'ah riya nah tapi awliya guru-guru kiai-kiai sing duwe santri sing duwe panutan niku kadang-kadang cerita ngopo malam macam ini pasti nah baca sini kenapa lah ada nek ulang ini kuat pertahanannya gak kuat itu kan bainahu wa baina rabbi antara dia sama Tuhannya toh. Kalau dia memang gak kuat terus ngomong cerita begitu, berarti dia itu sengaja membuyarkan semua amalnya. Saya terima kasih. Tapi masih dia teguh, kok aja dia supaya tambah kena ini. Nah ini gitu. Kok aja dia supaya murid-murid pesantren itu masih mainan aku senang guruan aku ini supaya tambah yakin. Ini kata semua kenapa Imam Junaid Al-Baghdadi ini cerita aku ini terus dikatakan ini cerita macam katanya gini ceritanya Nusayru Syekh Muhammad Bahauddin Syekh Naqsyaband ini Naqsyabandi ini gurunya Naqsyabandi kemudian ini ini umurnya Syekh Naqsyabandi atau Naqsyabandiyah ini umurnya 74 pas itu ini tiang Samarkand Naqsyaband itu jenenge dusun daerah Bukhara daerah Turkistan jadi daerah yang sekarang sudah menjadi daerah Soviet Rusia ya kelahirannya Imam Bukhari juga itu menjadi tempat kelahiran Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini cerita akan aku asale. Ini cerita dulu cerita yang nopo permulaan itu ini betul bahwa begini aku itu berubah sekarang guruku sing jenenge Muhammad Baqa As-Samasi iki guru wafat. Bareng wis wafat, aku karo mbahku iki dijak nglencer nang kutha Samarkand. Lalu aku iki dijak jarak-jarak nang kutha. Di Samarkand itu akeh kiai-kiai sing misuwur. Ahli wirid, ahli awliya, ahli orang soleh. Aku ini ambil baku. Nah, baku itu bisa berdialek. Sana orang soleh, situ ya sejarah. Jadi Imam Naqsyabandi ini kan asalnya itu doa narika. Kalau selama kiai kiai niki putu kula nyuwun dungane kiai. Siapa itu jenenge Muhammad Bahauddin. Diajak lagi mana nih kau ini belum soleh malah berbulan orang soleh sebelum umur gua bukan apa ada syarat kubur orang soleh wahai benar pas mati ya sih ada orang Allah yang terkumpul yang kan ini kan ya Allah yang ini sarang orang sandi kuburan ini ke asali akhirnya apa
Karena dia tidak ziarah mulai ciri terus nang bangsa yang sing alim akhirnya oleh ulur kalau itu oleh barokah dunyane wong-wong itu pas jembar akhirnya niki baru aku terus diragam nang mbahku jane niki mari rapi aku terus ono di siji kutha Qasrul Arifan akhir-akhir aku itu kok terus harus kawin apa kok pas kenal karo siji guru luar biasa alim nih ini guru nih Syekh Naqsyabandi Sayyid Amir Kallal ini guru nih Sayyid Amir Kallal iki siji waktu aku ditimbali ini Muhammad Bahauddin Al-Naqsyabandi ini iki guru apa lalu terus kata wa akhbarani bi anna Syekh Muhammad Baba As-Samasi qaddasa sirrahu awsahu bi guru beliau mati kata Syekh Muhammad Baba As-Samasi baru mati pas mereka Syekh Naqsyabandi ini kan lakukan sejarah-jarah di mana mungkin akhirnya pas tepat habis mereka akhirnya pas tepat jadi kan bertahu nih ambil jadi pas pagi di nikah guru nomor 2 Sayyid Amir Kallal guru pagi di guru nikah padahal guru sesetang dulu ini saya mana Syekh Muhammad Baba As-Samasi ambil guru-gurunya pun habis nikah dan pagi lapor karena bawa dekat mungkin Syekh Naqsyabandi ini ya lalu tak baca Ba'alnya mana Muhammad Bahauddin Al-Naqsyabandi oh ya lah bantu cuma mereka ya loh mau pasti seperti kan engkau kesendi guru nabak sudah tinggal dunia ruah Muhammad Baba As-Samasi dia terdapat tolong mereka menikah rumah kaki burung ini akan hanya pada guru nikah pemati nikah dari sekolah guru dari lesera guru kemana selesai beri alam harga kita tetap mau saya guys sesuatu doa kita sampai tetap hidup guru nikah naik ke baca guru nomor 2 nama alam engkau oleh kita waqala lahu la ta'lu juhdan bitarbiyati waladi Muhammad Bahauddin wala شفقة عليك ولست مني في حل قصرت في ذلك السنة guru pertama kita Atuhu Muhammad Amir Kallal saya tak sampai rumah kaki bulan ya mondok tak sampai rumah murid anda keterangan pokok coba ini kecinta anak guru kak murid paham gitu mereka ahli ikhlas santri guru bermain apa-apa karena Allah sampai kabur tidak terima sampai iatek gurunya kan Amir Kallal ini rombatan kita santri mondok entah merombatan santri saya Muhammad Bahauddin Al-Naqsyabandi benar-benar tertanpa akhir rumah ide gembleng akhir rumah setok-setok dan mulai jadi ceritanya siap masyarakat ini nikah tapi insyaAllah boleh yakin nikah benar karena riya benar karena sum'ah benar karena lenggel-lenggel amal tapi supaya ditiru oleh santri ini supaya sampean semua apa zikir ini supaya tambah mantap aku dari ini ceritanya kalau Allah Ustaz sepisan aku iki lalikane mulai aku iki tadi lagi mulai tadi itu harus sudah aku sepisan itu wiritan meneng ini di sepi di kamar hijau meneng ambil konsep ke situ konsep itu konsep harus ketemu dia pas kok dia hadirin karena hadirin depan hadirin itu kok mati deh lekudang ajar ya
apa itu, apa ada rumah pokok itu kena oleh ini. Lele kok firman nol itu masuk, nggak boleh seter, bang betul, betul suara. Sabai nama anak mustafikin ilaihi bukan dimuhum wajib apa ya itu ngelaan ya kan tak kesalahan apa tahu ni kata tadi kan jangan dekat jadi tepan ambil pas ambil kata barang aku gunakan tengah-tengah yang isanya tu qailan yaquli tumataan aku tilusur Allah yang tahu ama ana laka an tu'arida 'anil kulli wa tatawajjahu ila hadratina mereka Naksabandi apa turun wayai kan itu kok isi ni ngambil wayai kan kok tak kelematik dengan aku boleh tunggu sini itu asal aku ini janji tanggung jawab baru turun suara pokoknya ditegur wiritan yang sejak gulungan lereng lalu ditegur ambil suara akhirnya hasala li min sama'i hadzal kalam halun azim baru aku kurung suara sepisan aku terus dalam keadaan yang tak tahu saya sudah keadaan yang luar biasa saya itu di dalam keadaan yang luar biasa wakharij itu mesti ada sangku dak kuat dan beliau betul sangku panggilan ceritah ni teka masih berduk nak kena setir ponci agak biar buat jadi cerita asal mula anak ni kan mungkin orang aku terus dan betul sangku omah mau yang ni orang aku pilih ini orang setengah bilang Betul. Jadi bulan itu eling kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tetap hajrang ko yang malaikat Jibril. Ikra. Ma ana biqari. Ikra ma ana biqari. Ikra ma ana biqari. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barallahu. Ya Allah, zamiluni. Boleh nang karwan Siti Khadijah sallallahu ini kanjeng Nabi pasti semua nama Allah sampean nopo kembali jadi Khadijah aduh Khadijah apa aku mau betul tak tahu oleh ikut aku tinggal aku disertai karena aku tak bisa aku jawab ma'ana biqar ini kita mengenal mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal pengalaman bukan Quran ini bukan ini berhubungan dengan nubuwah perlu diriwayatkan begini oleh dirinya beliau sendiri pengalaman-pengalaman seperti ceritanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk malaikat Jibril dan berupanya yang asli Tuhan itu 2 kali ciptaan aku kepetek malaikat Jibril pintu dalam wajahnya yang asli ini kenapa surah ini kenapa ngeten riak ngeten ini kita perlu untuk meneguhkan nubuwah kenabian juga Syekh Muhammad Ba'uddin Al-Naqsyabandi menceritakan ini untuk meneguhkan tentang wilayah tentang kewalian perkara isi orang yang tak percaya nak Syekh Muhammad Naqsyabandi sing cerita pengalamannya begini terserah mulai nomor itu saya cerita lama ibu mungkin biasanya nek santri ini itu dapat tinggal lebih kiai itu berterap kiai saya pada bini saya calon istri saya aduh saudara hidungnya mantul hidungnya matanya seperti bintang timur ya mereka bodoh itu wajib kami betul bisa dari saksuarko dalam sekali itu cukup ya mereka berterap baiklah. Kalau itu kamu anggap mubalaghah terus. Sekarang yang ceritanya orangnya sendiri. Apa itu sampai tidak percaya masih? Ya sudah kalau tidak percaya tak apa-apa, saya paksa ada. Dulu dikata aulia yang cerita pengalamannya dirinya sendiri itu. Nah, ini akhirnya orang
Aku bangun terus balik ke Allah karena kariban minhima. Aku mau cekik balik. Wakil aku habis. Pokoknya anak saban dia akhir mandi. Mari mandi. Tenggelam pisau marilah kudul sesari. Maistas sabi. Mari dia selai rakaat. Aku terus sembahyang 2 rakaat. Kalau Muhammad alaihi Allah sembahyang itu alangkah nikmatnya, alangkah hebatnya yang tidak pernah saya itu mengalami lagi. Saya sudah bertahun-tahun ingin saya itu merasakan sembahyang seperti saya sembahyang 2 rakaat waktu keluar dari tempat khulwah itu. Allah, saya betul-betul seger. Itu saya baru mengerti. Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Kanjeng Nabi kalau seluruh puncak kenikmatan dan ketenangan hatiku ditumpahkan di dalam sembahyang. Itu saya baru mengetahui. 2 rakaat sudah saya ubah pakai pelane suara setan aja apa gitu. Sasa kebri baca dengan sunat. Orang ini teman apel betul lagi. Mulai waktu itu tak gelem maksiat, tak gelem iki. Kalau pun ngaji suara itu pangeran ke saya itu. Saya sudah nabi di dalam Madinah. Masih kata orang gendong Dina, masih kata orang Madinah Dina, nih kan. Akhirnya niki cerita lagi. Bareng ngono aku terus dibetuli. Nah, ini cerita. Suara jelas nang aku. Ini. Cerita lagi, nih. Cerita nih Syekh. Ini sebagai tuntutan penjenengan. Kata kundi penjenengan ini pun awal sulit penjenengan itu ajarul lail fi nawahi Bukhara. Aku tunjuk ning kota Bukhara itu. Wa azmurul qubur. Aku ziarah nang kuburan saleh-saleh. Ning kula aku nang Allah ya Allah. Panjenengan sebagai pesarian wong saleh, penjenengan amin itu kula niki. Tapi ini kena ana wong marane, wong nang kuburan iku musyrik. Loh, kok musyrik Pak? Lah iya yang jalan nang pangeran itu. Pas jalan nang Bang Sunan Kalijogo, jalan nang Mbak Kiai, Genggong, Kiai Bangkalan, Kiai Batu Ampar, musyrik itu. Tuh, nanti dulu Mama sebut ke Kiai Srek begitu, enggak itu. Kita tahu itu Pak. Umpama saya minta tolong kepada dokter Pak Umpama ini. Pak dokter, saya punya nyawa dokter. Ini apa sakit saya sudah 5 bulan dokter. Saya minta tolong sama sampean dokter. Apa itu musyrik Pak? Wah itu kan hidup. Kalau menolong begitu tidak apa-apa. Tapi kalau orang mati itu kemana? Jadi minta itu. Oh begitu Pak ya. Kalau begitu Pak. Nah, ini kalau perlu menutup keterangan kula tentang penjenengan ya. Ini keterangan kula ini kesimpulan sebagai suatu pelajaran yang saya berani mempertanggungjawabkan. Mau salah tempat kita boleh. Dunia akhirat. Bila punten yang mendapat acur-acur bukan gula. Kula yakin, insya Allah ini benar. Dan kula belum maniki nek keliru kula sing keliru. Saking setan saking kula lan kula nerima dihukum. Nggih. Ya napa? Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Kangge ngirim wahyu, kangge ngirim dawuh-dawuh nang manusa. Badhe ngirim agama nang manusa. Niku boten langsung. Apa gak iso pengurangan itu langsung iso. Cuma Gusti Allah orang ngersakno. Ya apa? Perlu beberapa tangga antara Tuhan dan manusia. Itu ada beberapa tangga atau pintu. Tidak langsung. Loh, apa Tuhan tidak bisa langsung dari Allah langsung ke manusia? Ya bisa, cuma Tuhan tidak menghendaki. Coba sekarang saya tanya, yang lahir dunia itu mau ke Gusti Allah bisa lahir mau arek tanpa bapak tanpa ibu, sakit nama buatan, kuasa nama buatan pangeran, tapi pangeran buatan ngersane, enggak, buatan ngersane.
Tuhan sudah membuat satu peraturan atau sunnatullah. Nek uang ketemu dia anak radio fisik. Nek dia resrapi, ia pas dia kunci lagi. Cuma rasulullah itu sudah dalam masbah. Tapi saya anak mau baca selawat dulu. Dia mau terus, kumpul takut. Ya, betul waktu itu takut. Ya, jangan lapar dan tak. Begitu. Begitu kan isu itu Pak. Itu kan goceng itu Pak. Ya, saya ini begitu kalau sudah ibadah itu Pak. Saya tidak mau begitu itu Pak. Ya jangan begitu lah. Kalau Nabi itu orang apa kan? Mari. Ini pasal di bumi kan? Anda Nabi itu kalau ini Pak anda ini. Kanjeng Nabi lagi aja kita Aisyah bola malah kanjeng Nabi ini kan anak itu di bangku gelap di bangku tubuhnya kanjeng Nabi tubuhnya Siti Aisyah malah Siti Aisyah sangat bangga mencerita pola kayak aku mereka biasa mungkin istri mode nikah biasa malam mikir ngomong di 16 nikah di 16 karena kali-kali Nabi wafat umurnya Aisyah itu 17 tahun ketika dia mengalami ya mungkin ketika mengalami menikah cepat kalau bujurnya kan Nabi sebenarnya ini jadi apa sih banyak aku ya apa ayo saudara ya sepisah kanjeng Nabi ku turun-turunan tubuh ini kecil sirai kanjeng Nabi mungkin terus kanjeng Nabi menerima wahyu nalika sirai anak nuntut tubuh ayo kalau apa bujurnya kanjeng Nabi tinggiannya nama tidak begitu cuma mereka biasa ya rumputnya ini lagi ada kerja terus pisang nomor ayo selama bujurnya kanjeng Nabi yang ada kalau aku orang benar ya kok sampean kanjeng Nabi seto sirai yang biru yang kubu dipunduk Gusti Allah yang biru pangkuan ayo orang dah ayo mereka betul mungkin betul mungkin malah salah satu keistimewaannya Nyai Aisyah kanjeng Nabi seto di pangkuan Siti Aisyah terus disarek lo ke kamar Nyai Aisyah jadi pesarek mereka kamar biasa kamar Nyai Aisyah itu dikompil malah saya Abu Bakar maktuannya kan Pak mereka minta Wanda Allah kok mati kok kira pangking tolong lagi kok di kanjeng Nabi kibar akhirnya Nyai Aisyah tidak ada pergi berdeki kenal longgarnya berdeki arena akhirnya Sayyidina Umar serta itu tore pada punya 10.000 budi naik ke kudrat keting itu sekopel Sayyidina Umar aku saat ini mati anakku Abdullah ini Abdullah nampak dia itu kan Nyai Aisyah aku nak mati jadi lampung di kamar sanding nol kanjeng Nabi akhirnya wow ikan itu ada cara iki perlu oke lepas sambil dulu keluar ke masjid sambil tahan akhirnya terus kode biasa wah repot aku ya padahal tanah itu ada kita iki tak biasa kan gak gede kok butuh Umar itu Khattab tak oleh ya tapi jalanan sing jalur Umar bin Khattab ya wis aku ngalah ini kan cerita sing ngalor jalan iki bareng kanjeng Nabi bareng Sayyidina Umar wis disarekno di kono ini bisa olah lho orang bisa jadi kanjeng Nabi disarekno
Terus saya bilang dibakar di saret no. Omah biasa. Saya Aisyah gitu. Melaku wirawiri omah sebenarnya. Baru saya bilang Umar di saret no pemberi. Ini Nyai Aisyah. Saklawati urip di diri omah itu buat terus. Sampai anak sing takut kok dengarin sampeyan niku saben pengomah betul biasa betul kudunan lah sakniki kok kudunan guyu ana Umar bin Khattab ini betul mati niku dia ketemu mati aja mbah ini duduk hak makhluk lek kanjeng Nabi ku bojoku lek Abu Bakar itu bapakku tapi lek Umar bin Khattab dia kekudunan itu Nyai Aisyah niku tapi yang mati itu bukan nonton ke masjid itu cuma mati waktu itu jadi apa ada Pak baca itu di situ sampai itu ya nonton awalnya ziarah ke Madinah niki baru tekan jero pesaran rojok pesaran Kanjeng Nabi menang itu tak betul-betul begitu jauh kebetulan ada Syekh Junaid Al-Baghdadi wonten sini namanya Aulia gitu loh dah nak-anak muda bahan mata akhirnya dua mulai gila dharma kau tak untuk dari ta'ala teman ta'ala yang dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW coba akhirnya jamaah bisa calon mereka masih itu tapi calon mereka berambil cek pas Kanjeng Nabi pas ngapa ya kata kemudian iyalah bahan mulai langkok abri izin bahan mulai saya kis kelangkong Ustaz Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam ini kesambian berkapar saja ke awliya-awliya ke ambiya-ambiya orang soleh-soleh sepuluh ini kecamat pun tak ngidin apa-apa mohon sambian nak makhluk sebenarnya kedua menghina dan mereka kalau memang menghina diri sambian sendiri sambian menentar kuburan dan mengerik kan ulun salah lagi nah mereka Kanjeng Nabi ada rupa nak melepunin kuburan salam Assalamualaikum ahlal kubur inna bikum insyaallah lahiqun malah Kanjeng Nabi entarkan apa berbeda kuburan orang semusyrik kaisa apa Kanjeng Nabi kira tadi kata takdir mau seorang kalau cakap saja hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum apa Kanjeng Nabi apa Allah nemone apa cuci pengiran Abu Anda bukan seekor tako ya kebersihan baru ini kepada sahabat Umar bin Khattab berlain Kanjeng Nabi panjenengan pun tadi mendengar kabut tadi dari orang sudah tes dari pengalaman yang berhenti bersakira tak percaya kok berhenti kok kurang rumah dari mana macam ini kelana ini ini apa dia terus itu sambil apa dia akhirnya mana bisa berta ada tak lagi orang kufur itu apa tak alam sekolah tinggalkan orang kufur angin manusia tersilangin si ajar ringan si sambat si wiri si senang-senang kabel ini sampai jeneng kambing mana imbak ni kabeh kerungu niku sing ra kerungu menusoto mulane Kanjeng Nabi niku sing diparingi pemikiran langgeng terus bukan namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malahan ugi para sahabat wonten sahabat kali liwat di kuburan loh kok kaya ana wong ngaji ya
di rumah-rumah ini. Jadi kubur nanti kata-kata ya, kalau itu ke mana, pergi juga di sana. Kita ingat kantor berkubur ini. Akhirnya, apa lagi? Tinggi-tinggi kita. Nah, masih putih suara dari baca Quran. Orang dua orang kalau sahabat kata Nabi ini kan, kalau di rumah ini. Mereka surat Tabarok, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi kaca. Ikan jatuh, ikan menanggung mesti. Kalau itu nak rumah-rumah, nak jin, nak setan, nak apa. Kalau itu pas juga kok ke rumah mau membaca Quran. Terus barang dia teriak kok kuburan. Lah ini kok suaranya baca Quran lagi surat Tabarok. Gue juga di Nabi. Iya, uang itu kajian ahli baca Tabarok sampai di alam barzah tetap muncul. Coba. Mungkin karena tidak percaya. Nah, uang itu isok, dulu. Ya, ini ke aulia dong, kan aulia itu diparing. Abdul, kalau matur kan ini secara kesimpulan mau, Gusti Allah tidak menurunkan agama itu langsung kepada manusia, tidak, tapi memakai beberapa tangga, memakai beberapa pintu. Dan pintu ini termasuk arkanul iman yang wajib kita percaya. Kalau tidak percaya, kufur kita. Apa itu? Nomor satu, pintu pertama yang di atas sendiri, yaitu makhluk. Yang makhluk itu karena bersifat erosani, dia lebih leluasa berhubungan langsung dengan Tuhan. Langsung, setiap waktu. Dipanggil, diperintah setiap waktu. Apa itu? Malaikat. Ini yang di atas. Jadi Tuhan itu kalau mau menurunkan wahyu tidak langsung, tidak. Tapi pada malaikat. Malaikat dipanggil sewaktu-waktu bisa hubungan langsung dengan Tuhan. Karena memang badannya itu badan rohaninya bersifat cahaya. Ini satu. Terus malaikat, ini pintu yang kedua. Tidak langsung kepada manusia, tetapi cari tangga yang ketiga, yang kedua atau ketiga. Kedua, yaitu makhluk yang karena sifat-sifatnya dia lebih dekat kepada manusia. Setiap waktu dia bisa ketemu dengan manusia, bisa hubungan setiap detik dengan manusia. Siapa itu? Anbiya wal mursalin. Nabi-nabi dan rasul. Ini mereka itu manusia. Karena manusianya itulah dia setiap waktu hubungan dengan manusia. Setiap saat bisa. Seperti juga Allah Ta'ala bisa hubungan langsung setiap saat.